Karena menurut gue mungkin yang mereka tahu bahwa gaji guru tuh kecil. Langsung ya Noy ya, kan gue suruh bilang pelan-pelan tadi Noy. Waktu gue resign 2017 itu yang gue terima gaji terakhir adalah 800.000 satu bulan. Gitu. Gue bukan bilang nggak ada karena nggak ada yang baik ya, karena nggak ada yang del. Karena menurut gue pendidikan itu nggak bisa dijiplak, plak-ketiplak. Jadi kita juga nggak bisa masuk sebagai pekerja. So that's why kita nggak bisa punya jaminan BPJS at the least. Nggak ada. Kemana lu Noy? Iya. Oh gitu. Iya. Halo semuanya, selamat datang di Open, Opini Pendidikan. Ini episode kedua, masih sama gua Doni, sama Noy, gitu ya. Noy, episode pertama sudah kita lalui kemarin, ya kan? Thankfully. Our pilot project gitu ya. Iya. Kita udah bahas, episode pertama kita bahas apa? Pengangguran. Kita udah bahas tentang tingginya angka pengangguran. Waktu itu kita sempat relate dikit dan kita berjanji kepada teman-teman yang nonton diskusi kita mau bahas tentang guru, Noy. Mungkin gue mulai lagi ya, Noy ya. Kalau dulu tuh waktu zaman gue masih muda, Noy. Yeah. Pernah muda nih ceritanya. Gue sering ditanya atau sering lihat orang ditanya atau kecil kayak kita lagi SD ditanya mau jadi apa waktu gede gitu ya. Yeah. Jawaban mau cita-cita jadi guru tuh masih sering gue dengar, Noy. Yeah. Gue nggak tahu lu ya Noy ya, tapi kalau sekarang Noy, kalau kita bertanya ke anak-anak SD, anak-anak kecil gitu ya, atau anak SMP atau anak SMA lah bahkan ya, cita-cita lu ke depan apa? Jawaban jadi guru nih, nggak cuma berkurang, bahkan hampir nggak pernah gue dengar lagi Noy. Yeah. Kenapa ya Noy ya? Mungkin kulitnya dulu deh Noy. Kenapa ya gue udah mulai jarang dengar orang atau anak-anak kita mau jadi guru lagi Noy. Kulitnya dulu Noy ya, jangan lu sikat sampai habis Noy, segmennya masih panjang. Oke. Kenapa ya Noy berkurang maunya anak-anak bangsa ini untuk jadi seorang guru mulai berkurang Noy? Kenapa nih? Karena menurut gue mungkin yang mereka tahu bahwa gaji guru tuh kecil. Langsung ya Noy ya? Iya, karena ya realistis aja ya nggak sih, ya kan? Kan gue suruh bilang pelan-pelan tadi Noy. Langsung gaji ya Noy ya? Iya. Oke. Apalagi era sosmed sekarang kan pasti anak-anak sekarang juga pada searching dong gitu kan. Dan biasanya mereka bisa lihat sendiri ada beberapa portal yang nge-spill gitu kan. Misalnya trend salary 2025 misalnya gitu. Mereka akan lihat top profesional profesi-profesi itu sekitar berapa salary-nya kayak gitu. Ya, dan memang kecil sih. Okay. Sorry to say ya. Gitu sih gue rasa. Oke, berarti fondasi diskusi kita nih kita mau ngomongin gaji guru ya. Jadi menurut lo itu alasan utama kenapa profesi ini menjadi tidak lagi bergengsi di kalangan, kalau mau pakai bahasa keren, anak-anak bangsa ya. Iya. Gak jadi profesi gaji. Fakta deh Noy. Kan lu lu guru ya. Iya. Kebetulan jadi gue biarkan lu memberikan beberapa fakta Noy. Oke. Satu, yang pertama, kalau lu bilang problemnya ada di gaji, berapa sih gaji guru Noy? Lalu yang kedua, selain dari permasalahan tentang gaji Noy, fakta lapangan yang mengkhawatirkan sebagai seorang guru, apa sih Noy selain gaji Noy? Coba nih. Tapi dari gaji dulu ya Noy ya. Oke, kalau bisa gue spill ya, ibaratnya kalau gaji guru sependek pengetahuan gue di Jawa Barat itu honorer itu sekitar 2,2an lah kalau nggak salah. Please correct me if I'm wrong ya kalau misalnya teman-teman ada yang punya data lebih valid di sini. Tapi itu honorer. Dan karena lu guru di Jawa Barat ya dulu ya? Ya, Oke, makanya kita pakai case studies-nya yang Jawa Barat aja ya? Ya. Oke, 2,2 ya? Sekitar itu lah. Oke. Gitu. Nah, kalau ASN ya beda lagi lah, atau misalnya PNS ya, mereka udah punya standar penggajian sendiri. Okay. Tapi kalau kita bicara soal guru, ya yang menderita sebetulnya dalam tanda kutip ya honor ini, gitu. Oh sorry, ini gaji guru honorer ya? Gaji guru honorer. Kalau dia ASN dia menyesuaikan UMR gak? Enggak juga? Hard to say ya? It's hard to say lah. Oke. Gitu. Oke. Berarti itu yang tadi 2,2. Ya. Jauh di bawah UMR sebenarnya. Yes. Di kota tersebut, even Jawa Barat. Kalau
full timer atau ASN gurunya ya mungkin di lapangan kondisinya berbeda-beda ya. Mungkin kita nggak membahas itu, tapi kita membahas sebuah fakta, ada gaji guru yang cukup kecil, bahkan honorer cuma dapat sekitar 2,2 juta. Dan ini terjadi di Jawa Barat. Betul. Belum ngomongin kota kecil nun jauh yang tidak bisa kita jangkau di ujung-ujung sana ya berarti ya. Oke Noy. Fakta pertama. Fakta selanjutnya apa Noy yang membuat kira-kira selain gaji ya, nanti kita deep dive di beberapa poin-poin ini ya. Tapi selain gaji apa lagi sih Noy sebenarnya fakta? Gua kasih lu cerita lebih panjang deh Noy, nggak apa-apa Noy. Apa sih Noy yang buat orang wah nggak deh anak gua jangan jadi guru deh, atau lu guru, sorry gua ungkap fakta baru, lu guru terus lu resign ya? Ya lu guru lama terus lu resign ya? Oke, yang buat lu resign apa deh Noy gitu Noy? Gue jadi guru tuh 11 tahun ya waktu itu. And then gue resign 2017 gitu. Apa yang membuat gue akhirnya resign, memutuskan untuk menjadi egois betulnya. Karena jadi guru itu sebenarnya panggilan hati ya. Gue seneng banget untuk ngelihat anak yang tadinya nggak bisa apa-apa gitu kan. And then begitu gue ngajar segala macam, well not all because of me of course, tapi gue ngelihat perkembangan dia sampai begitu lulus, kemudian jadi orang ibaratnya. Itu ada kepuasan tersendiri yang ketika gue udah nggak jadi guru itu gue nggak dapetin lagi gitu. Nah, kenapa gue resign? Karena waktu itu kebetulan gue habis melahirkan anak pertama, and then sekadar untuk bayar daycare aja gue nggak mampu. Dari gitu. gaji yang lu terima? Yes, kalau tadi gue bilang gaji di Jawa Barat 2025 ini adalah 2,2an. Waktu gue resign 2017 itu yang gue terima gaji terakhir adalah 800.000 satu bulan, gitu. Dan gue nggak tahu ya sekarang ini masih iya atau enggak. Kalau teman-teman ada yang pengalaman, please share. Tapi waktu itu gue cuti melahirkan, and then tidak dibayar, gitu. Karena kan sebagai guru honor gue dialihkan untuk si guru pengganti gue, gitu. Nah, jadi ibaratnya gini, gue nggak bisa fokus di kelas karena gue mikirin anak gue gimana, ya kan? Itu jadi dilema tersendiri gitu. Sampai akhirnya dengan sangat berat hati, gue harus meninggalkan kelas. Gitu. Gue harus meninggalkan profesi gue sebagai seorang guru. Ya, life is full of choices, but then I choose myself. Gitu. Berat ya ngomongin ginian ya. Masalahnya juga lumayan sensitif karena berkaitan dengan uang, regulasi akhirnya. Lagi-lagi tentang regulasi, tentang kesejahteraan sebagai seorang guru ya, yang akhirnya membuat lu resign. Sorry, gue pengen disclaimer dulu ya. Mungkin diskusi ini kita akan berbicara fakta-fakta di lapangan lah ya, yang membuat profesi sebagai seorang guru menjadi tidak bergengsi lagi atau kurang menjanjikan. Tapi kita tidak mengeneralisasi bahwa semua punya pengalaman yang sama. Tapi at least ini fakta-fakta lapangan yang mungkin kita mau share ke teman-teman yang sehingga kita bisa lihat secara utuh apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan pendapat dan berkontribusi, perbaikan-perbaikan seperti apa sebenarnya yang bisa kita lakukan. Lu mulai dengan 850.000 sebulan. 800.000 yes. Sorry, 800.000 sebulan ya. Dari pertama sampai 11 tahun. Pertama 150.000. Pertama 150.000. Sorry, gue nggak. It was in 2005. Sorry, gue nggak mentertawakan uangnya ya, tapi gue mentertawakan dilemanya. 150.000 hidup di kota besar, ya Jawa Barat, Depok ya kan, dengan biaya hidup yang tentu saja tidak murah gitu ya. Dengan but then again it was my choice kok. Iya. 150.000 berakhir di 850.000. Yes, ya fluktuatif sih. Jadi ketika gue ada jabatan tertentu, jabatan seperti, jabatan misalnya kayak kepala program atau misalnya wali kelas, itu ada kok additionalnya. Tapi lu bertahan 11 tahun, Noy? Iya. Karena passion? Atau karena apa 11 tahun? Sebetulnya gini, sebagai guru di Indonesia kita punya akses untuk pelatihan, terus kalau misalnya ada seleksi-seleksi beasiswa atau apa, itu kita diutamakan kok. Dan itu yang gue bersyukur banget gitu. Jadi sebetulnya sistem kita tuh ya nggak seburuk itu banget kok. Kalau untuk guru,
Dan ini pengalaman pribadi lagi ya. Iya. Kalau misalnya di KTP lu guru itu kita itu kayak ada some kind of privilege tapi tidak tertulis lah. Gitu. In terms of apa privilege Noy? Em, Dalam kehidupan sehari-hari maksudnya Noy? Iya, Oke. dalam kehidupan Apa tuh, Noy? sehari-hari. Kalau gue sih mertua ya. Oh gitu ya? Guru iya Oh gitu. di mata calon mertua masih Iya, loh ya? di mata calon mertua masih Oke, loh, masih. meskipun masih. secara welfare mengkhawatirkan di mata calon mertua masih terbayang guru ya, profesi iya, yang guru, berarti oke. sabar Iya, ya kan. iya, Gitu oke. kan. Tapi kan gue perempuan, kalau laki-laki gue nggak tahu ya Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi betul kok. Di secara lingkungan juga kalau misalnya mereka tahu bahwa kita guru tuh biasanya kita lebih lebih dihargai, lebih lebih dihargai aja gitu Oke. kayaknya. Gue mau komen dikit ya Noy. Monggo. Guru ini kan sebuah profesi yang quote unquote, lagi-lagi gue pakai bahasa quote unquote karena ada yang Iya. menganggap ini sebuah profesi yang mulia lah ya. Ya. Bahkan gelarnya sampai pahlawan tanpa tanda jasa ya. Iya. Tapi menjual passion, menjual gelar pahlawan tanpa tanda jasa ke anak-anak sekarang untuk menjadi seorang guru nggak cukup sih Noy. It is. Jual ke Gen Z deh. Iya. Ayo jadi guru, you are doing something noble. Dan kalian pahlawan tanpa tanda jasa, I don't think it's easy ya. Karena Yes. first thing first yang akan mereka research adalah salary Salary. trend misalnya Iya, gitu iya, ya. Dan iya, itu sehingga menjadi problem-problem di generasi-generasi kita sekarang. Noy, gue mau cerita sedikit. Again karena gue pelaku industri di bidang pendidikan ya Noy. Ya. Gue banyak ngelihat kayak kemarin kita sempat cerita, gue banyak ngelihat lah di luar negeri tuh comparisonnya kayak gimana gitu. Gue sempat research tentang historically profesi guru di Jepang. Nanti teman-teman yang lagi nonton boleh nih sambil berkomen atau sambil memberikan kita input atau cerita kalau ada pengalaman. Dulu kan Jepang parah ya perangnya ya. Iya. Lalu bisa kalah karena dijatuhkan bom atom. Lalu kita sering dengar bahwa pemimpin Jepang saat itu atau kaisar Jepang saat itu orang pertama yang dicari adalah sisa berapa guru kita sebenarnya di Jepang ya. Kita taunya sampai segitu Noy. Yeah. Ternyata setelah gue baca-baca ceritanya, story-story yang relate ke situ Noy, ternyata dia bukan cuma cari jumlah gurunya. Lalu dia bilang dia bukan cuma kayak yaudah tolong ajar anak-anak kita biar negara kita pintar. Enggak cuma seperti itu Noy. Gue bilang ini yang mungkin tidak dilakukan oleh negara kita. Waktu pemimpin Jepang itu nyari sisa guru ada berapa di negaranya, dia bukan cuma nyari sisanya. Lalu dia bikin itu jadi sebuah sistem Noy. Yang pertama dia bikin ini yang mungkin pendapat gue bisa menjadi salah satu solusi gimana sih profesi guru biar bisa jadi idaman lagi gitu Noy ya. Nanti lu bisa memberikan pendapatnya karena itu profesi yang lu jalani dulu ya. Betul. Yang pertama yang dia lakukan adalah positioning. Dia announce ke semua prefecture, ke semua daerah, tidak cuma daerah yang dijatuhi bom dan lain-lain dan segala macam. Ke depan dia nggak kasih tahu jangka waktunya secara pasti, tapi ke depan our leading profession atau negara ini akan dibentuk dengan mengutamakan profesi sebagai guru pengajar. Dia mempositioningkan profesi guru itu sangat tinggi Noy. Yeah. Di negara dia. Yang pertama kata kuncinya sebenarnya positioning. Kita mau positioning guru kita di mana sih sebenarnya? Di dalam sebuah rangkaian sistem pendidikan yang cukup lumayan ngejelimet ya di Indonesia. Dia tidak cuma positioning loh. Lalu dia meng-officiating. Nggak mungkin lu cuma kayak gurunya harus diutamakan ya di negara kita terus nggak ada regulasi, nggak ada peraturan. Yeah, betul. Dia officiating. Dia keluarkan kalau di bahasa kita dekret, kalau dia mungkin kayak perintah kaisar gitu nah ya. Yeah. Jadi yang ngelit di sistem pendidikannya mereka, sistem pengajarnya guru. Guru boleh mengambil keputusan on certain terms dalam public policy di kekaisaran Jepang tersebut, Noy, atau di kerajaan Jepang tersebut, atau di sistem pemerintahan Jepang tersebut. Baru turun regulasi, Noy. Di kita agak terbalik, Noy. Yeah. Regulasi aja dulu pokoknya. Wah, guru ada profesinya. Regulasi dulu pokoknya, ya kan? Dimana ternyata guru sama sekali tidak punya say atas regulasi yang udah dibentuk ya. Yes, it is. Kecuali lu PGRI, asosiasi ini. Well, Itu pun diundang untuk rapat dengar pendapat aja ya. Habis itu mah regulasinya sebenarnya udah dibikin. Betul. Tapi lu ditanya ini regulasinya cocok apa enggak. Dan untuk merubah regulasi di negara kita itu kan panjang kali lebar ya Noy. Betul. Nah mungkin ini yang kekurangan, menurut gua kekurangan di negara kita. Agak terbalik aja. Gua compare Jepang,
Lalu gue compare dengan misalnya negara maju yang lain, misalnya macam di Eropa, Noy. Ya. Germany dan lain-lain. Sebelum bikin peraturan ternyata mereka tuh mereka menerapkan sistem rapat dengar pendapat ya. Tapi ada sistem bagus juga. Kalau di kita ada yang namanya FGD. Tapi FGD-nya jadi hasil, Noy. Ya kan? Kalau di Iya. Indonesia kan FGD-nya Maaf jadi nih gue kayak agak-agak skeptis iya, ya. kalau di Indonesia kan FGD-nya jadi bahan pelengkap kajian ya. Iya, Sehingga dari kajian tersebut bisa turunan jadi kayak semacam rekomendasi kebijakan. Betul. Dari rekomendasi kebijakan disahkan. Ya, Yang ngesahin belum tentu guru. betul. Dari 100 orang yang mengesahkan di yang termulia itu belum tentu satu adalah guru gitu ya. Belum Ya. tentu juga kan. Bisa jadi nggak ada yang tenaga pengajar sama sekali. Nah, ini yang mungkin agak terbalik kali Noy. Jadi mungkin itu menciptakan sebuah problematika yang sampai sekarang kita lihat ya Noy. Betul. Menurut lu, kalau lu sebagai seorang guru Noy, tadi gue langsung masuk ke masalah gaji aja Noy ya. Ya. Dengan problematika yang ada Noy, sepadannya berapa sih Noy sebenarnya? Apakah harus sesuai UMR? Apakah karena dia punya beban berat dan lain-lain, pertimbangannya ternyata harus lebih benar, bahkan di atas UMR, atau ada perhitungan-perhitungan khusus ya? Gue nggak usah menyentuh ranah teknis ya, tapi Ya. maksudnya apakah harus secara pemikiran apakah gitu? Karena kita kan mau memperhatikan agar dia konsen ngajar kalau kata lu tadi. Iya, betul. Anak, istri, suami, keluarga ya harus terperhatikan kan Noy. Betul. Ideality-nya gimana Noy kalau dari sisi lu Noy? Ya gue nggak bilang lu harus menentukan standar gajinya berapa ya, tapi ideality-nya gimana Noy maksudnya? Sebetulnya sih kembalikan lagi fungsi guru sebagai guru di kelas. Karena kalau sekarang kita lihat kan beban mengajar iya, beban administrasi apalagi. Beban psikolog anak-anak. Kita tuh di kelas bukan sekedar ngajar, kita juga ngedidik. Lo percaya nggak? Gue pernah melukin anak orang lah ya ibaratnya. Laki-laki, kenapa? Karena dia nangis malamnya tuh abis diikat di tiang sama bapaknya. Gitu. Jadi gue cuma bilang you can do this sambil peluk dia. Dia nangis itu di pundak gue. Nah itu sebetulnya ya menurut gue guru itu ya dikembalikan lagi ke fungsi dia sebagai guru di kelas, sebagai pendidik, tapi juga sebagai psikolog anak-anak juga di kelas gitu loh. Jadi beban administrasi yang dia harus bikin kurikulum sendiri, bikin silabus, bikin lesson plan. Ya guru bisa aja bikin lesson plan, tapi maksud gue lebih baik kalau dia punya asisten yang khusus bikin kayak gitu, terus dia cuma approval aja kayak gitu. Karena dia harus lebih fokus ke anak-anak. Oke, dan dia punya cukup waktu untuk mengajar Dan dia cuma fokus punya ke waktu, anak-anak iya ya. betul. Dan dia bisa cukup waktu untuk mengevaluasi si A ini kira-kira sebelum dapat pelajaran ini dia apa yang terserap sama dia, progresnya udah sejauh apa. Oke. Gitu. Oke. Dan beban kalau di sekolah negeri itu jumlah rasio antara guru dan murid itu sangat jomplang ya. Gue cuma bisa bicara based on my experience. Yep. Jadi dulu itu gue paling banyak ngajar satu kelas 48 siswa. Kalau di swasta kita bicara 18 sampai 20 anak, ya kan. Tapi kalau di negeri itu bisa 48 sampai 50. Nah itu jadi beban tersendiri lagi, betul. Ya kan. Jadi ya it's quite complicated lah actually. Kalau gue melengkapinya mungkin gini Noy, gue pakai ya karena kita perlu comparison ya. Lagi-lagi, gue sempat tahu lah gimana caranya negara Australia memperhitungkan gaji guru. Yeah. Menurut gue udah sangat wow, udah sangat ideal. Itu aja gurunya masih ada yang demo Noy. Karena memang because they have time to. Betul. Iya, we don't have. Iya. Kalau mau demo kapan lagi Noy ya? Iya. Kalau gue nggak ngajar anak-anak gue gimana? Ulangan aja belum diponten ya. Iya, kapan mau demo sekali, ya? Pak. Ponten bahasa gue. Iya kan. Negara ini negeri kangguru tetangga kita Australia menghitung gaji garunya mereka punya perhitungan beban kerjanya seperti apa, hourly-nya seperti apa, bahkan ada analisa kebijakan yang memperhitungkan guru itu kan tidak kerja sepanjang tahun.
Oh ya. Misalnya gitu ya, lalu Betul, ketika dia betul. tidak bekerja sepanjang tahun, analisanya fairness and equality-nya seperti apa. Bahkan sekomprehensif itu sih Noy, Iya. ngitung gaji gurunya. Sehingga comes up lah dengan sistem gaji full time, sistem gaji part time. Lalu ada yang kalau di sini namanya honorer, di sana sistem gaji casual. Oh, oke. Per jamnya seperti apa dan Oke. lain-lain. Dan menurut gua dari hasil akhirnya kemarin karena kita mau bikin episode seperti ini, gua sempat teks-teks lah sama beberapa teman-teman kita diaspora yang akhirnya mengajar di luar negeri. Dia bilang meskipun di dunia ini kan nggak ada yang 100% ideal lah. Oh, tentu Tapi saja. at least kebijakan-kebijakan atau analisa-analisa terhadap welfare guru, standar gaji guru dalam dilakukan secara benar Noy. Beban yang dihitung. Beban tuh bukan beban kerja fisik ya Noy ya. Iya. Beban kerja tanggung jawabnya dihitung, beban Betul. kerja moralnya segala macam mereka melakukan riset dan development yang lumayan proper gitu Noy. Yang menarik lagi adalah Noy di negeri ini, di negeri kanguru atau di Australia, yang diajak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cukup luas. Bahkan sampai ke sisi orang tua ternyata Noy. Ya. Jadi ada asosiasi orang tua, ada asosiasi guru atau Kita juga ada loh komite. Oh betul ada komite. Tapi di mereka Noy sebelum ngambil keputusan diajak ngobrol dulu. Oh, nggak kebalik ya? Balik. Kalau di kita agak lumayan Iya, ya gitulah iya, ya. Sehingga menghasilkan sebuah keputusan atau sebuah perhitungan spesifik ngomongin gaji guru ya. Yang akhirnya menyentuh ideal lah. Iya. Meskipun tentu perlu dilakukan beberapa penyesuaian karena duit kan nilai tukarnya selalu turun ya dan Betul. lain-lain. Sehingga mengurangi konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkup tenaga-tenaga pengajar. Menariknya kalau ngomongin institusi sekolah secara keseluruhan, ada sisi guru, ada sisi non guru ya. Oh ya, tendik. Nah, tendik, tenaga pendidik ya kalau di Betul. sini nyebutnya. Nah, tenaga pendidiknya lebih keren lagi Noy. Disesuaikan aja sama kualifikasinya. Oh. Kalau dia oke. accountant duduk di TU buat ngitung duit dan segala macam, dia akan dibayar sebagai accountant. Oh, oke. That's nice. Dia apa lagi Noy? Hmm. Tukang bersih-bersih. Oke. Ya ada standarnya Noy. Nah, itu semua sudah diatur. Oke. Sehingga sebuah roda institusi pendidikan bergeraknya lebih dinamis. Ya. Lebih lancar lah ya. Kalau di Indonesia, lu guru nih, tiba-tiba ada kekurangan tendik atau ada kekurangan support di suatu program dan segala macam, lu bisa jump around ya, Noy ya, setahu gue ya. Iya, dulu saya IO Pak di sekolah. Betul ya. Jadi benar gitu ya, Noy ya. Iya. Ada hal-hal yang berhubungan capseknya sibuk dipanggil kepala dinas di sini. Iya. Nanti guru diminta bantuin ngerjain ini, Iya, ngerjain saya itu. IO, saya LO juga Pak. Iya kayak gitu ya. Iya. Sehingga ya di sana ada tapi pengaturannya lebih lengkap. Bahkan Iya. bahkan ketika sebuah program baru masuk ke dalam sistem sekolah, analisanya panjang Noy untuk menjadikan Ya. itu beban pekerjaan tambahan ke tenaga pendidik, manajerial dan lain-lain. Mungkin kalau boleh kasih sedikit comparison, jadi kalau lu bilang fakta lapangan seperti itu, comparisonnya seperti itu. Gitu Tapi Noy. kalau boleh tahu Don, menurut lo nih dari sekian negara yang tadi lo sebutin, which one was the perfect one? Nggak ada Noy. Menurut lo yang paling ideal deh? Iya. Antara Jepang, Australia, negara-negara Eropa, Betul. let's say. Gue bukan bilang Mana yang paling ideal? gue menurut bukan bilang nggak ada karena nggak ada yang baik ya. Ya. Karena nggak ada yang ideal. Karena menurut gue pendidikan itu nggak bisa dijiplak, plek-ketiplek. Kontur budaya kita dengan Jepang dan Amerika berbeda. Betul. Kontur sosialnya berbeda, standar welfare-nya mungkin berbeda, standar pengeluarannya berbeda. Tapi kalau dijiplak ketiplek mungkin nggak bisa banget. Gaji guru di Jepang sekian, gaji guru di Indonesia harus sekian, nggak bisa juga. Ya. Tapi yang bisa dijiplak sebenarnya sistemnya Noy. Cara mereka menentukan kebijakan yang tadi kita bilang ya. Oke. Welfare-nya guru harus diperhatikan, caranya gimana sih menentukan kebijakannya. Enaknya gimana sih cara menentukan kebijakannya. Lalu profesi guru ini tadi permasalahan honorer jadi PNS lah, kekurangan guru honor dan lain-lain ya di situ. Seperti apa sih? Itu juga bisa ditiru. Menjawab pertanyaan lu, kalau ditanya Indonesia kalau mau bikin blueprint, andai kata belum ada, yang katanya sudah ada. Tapi andai kata belum ada, kalau mau bikin blueprint sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Kita sering banget, demen banget nyontek negara adik kuasa sana ya, gitu ya, jauh-jauh ke sana. Ada yang bikin paling gampang. Kita belajar ke Singapura aja deh. Atau kalau mau lompat sedikit lebih jauh ya sebenarnya
Jepang nggak apa-apa deh. Oke. Kenapa tuh? Mundur aja deh Singapura. Kenapa? Apa yang bisa kita aplikasikan? Let's say gue nih sebagai guru gitu kan. Kalau misalnya gue mau studi banding ya kan. Lo bilang tadi ke Jepang. Mana tadi? Singapura lah anggap. Singapura. Atau Singapura dan Jepang lah ya, dua itulah ya. Sekolah apa yang mesti gue visit? Dan kira-kira apa yang bisa gue ambil dari situ untuk gue aplikasikan ke sekolah gitu? Kalau ngomongin profesi guru ya, kita stay on course dengan topik tersebut. Sebenarnya sekolah mana yang, kalau lu mau studi banding, kita ngomongin negaranya as a whole aja lah ya. Nggak usah spesifik sekolah mana yang mau divisit, karena menurut gue karena sistemnya sudah terbangun dengan cukup baik. Belajar dimanapun dalam porsi apapun kedua negara tersebut sangat-sangat baik menurut gua. Mungkin yang bisa kita belajar adalah bagaimana ternyata tadi gua sempat bilang di banyak negara maju yang memposisikan guru pada porsinya, lalu membuat itu menjadi sebuah menjadi official dan meregulasikan itu dengan baik. 3 itu aja dulu Noy. Jepang dan Singapura melakukan itu dengan cukup baik apart dari negara-negara maju yang lain ya. Dia memposisikan gurunya pada porsinya. Artinya guru itu mengajar dan mendidik dan membimbing. Mengajar, mendidik, membimbing 1M lagi. Mengajar, mendidik, membimbing, mengayomi lah bahasanya. Ya apalah apa? Kayak lu bilang tadi lu peluk anaknya kan. Itu ada 1M lagi gua gak ketemu katanya apa. 4 itu Noy. Diporsikan pada sisi itu aja Noy. Lalu tenaga administrasinya kayak lu bilang tadi Noy. Di sana ada teaching assistant namanya Noy. Enggak semua subjek ya. Ada teaching assistant, lalu ada teaching coordinator. Nah, ini ngomongin struktur. Di kita belum belajar struktur tersebut. Kita ada guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru bahasa ini, tapi nggak ada teaching assistant. Belum banyak sekolah yang menerapkan teaching assistant, belum banyak yang menerapkan language coordinator misalnya. Sehingga administrasinya bisa lebih terstruktur. Administrasi akan berhubungan dengan struktur ya. Jadi kalau lu bilang apa Don yang kita bisa belajar di sana, udahlah nggak usah jauh-jauh ngomongin gaji. Satu gaji, kesejahteraan. Satu lagi struktur dulu deh, regulasi. Kita ngomongin yang simpel-simpel aja ya. Ini gue sering dengar banget derita-derita profesi lu ya Noleh, guru honorer ya. Dari honorer mau jadi PNS. Kayaknya kayak Elon Musk mau menemukan roket ke Mars tau gak Noy? Ya kan? Sulitnya Noy ya. Nah, udah jadi sih kalau Elon Musk ya. Mungkin yang gitu-gitu dulu Noy. Maksud gua di sana mungkin properness-nya lebih ke seperti itu. Atau mungkin di negara-negara lain sebenarnya guru itu hukum yang memayungi guru-guru itu dianggapnya gini. Apakah guru itu dianggap sebagai sebuah profesi atau mereka patuh terhadap hukum pekerja? Di luar sana? Iya. Ini based on pengalaman ya? Iya. Itu masuk undang-undang ketenaga kerjaan sih. Oh kita enggak sih kayaknya. Nah itu nanti kita bahas tuh Noy. Gua tahu lu mau arahnya kemana Noy. Di sana ini kan namanya profession based ya. Yes. Comparisonnya adalah dia masuk ke undang-undang ketenaga kerjaan secara peraturan undang-undang ketenaga kerjaan. Lu full timer, punya sick leave, punya off days dan lain-lain ya kan. Lalu lu ada regulasi sebagai seorang profesi. Sama kayak di sebenarnya kita di sini adalah. Jadi turunan dari regulasi umum ketenaga kerjaan, lu juga mesti mengikuti undang-undang profesinya kan Noy. Guru itu harus bertindak seperti apa kelakuannya di sekolah, lalu conduct-nya di luar dan lain-lain. Itu profession based regulationnya tetap ada. Tapi dia ngiket Noy ke undang-undang ketenaga kerjaan. Makanya mereka berani demo. Masa ada orang-orang engineering naik gaji, gurunya nggak dinaikin gajinya. Mereka berani demo Noy. Ya, tempatnya seperti itu. Kalau di Jepang lebih parah lagi. Kalau guru sempat marah Noy, takut Perdana Menteri Noy. Wah kalau kita udah masuk sosmed. Iya Noy. Kalau guru di Jepang udah mau strike Noy, gemeter Noy Perdana Menterinya. Kalau kita udah bertahun-tahun gak didengerin sih betul. Jadi, aduh maaf gue curhat banget ya Bo. Jadi beda ya Noy, makanya gue bilang kalau lu tanya tadi ngejiplaknya enaknya kemana, ya kita tergantung nih, apa dulu permasalahan yang mau kita solve, blueprintnya mau dibikin pakai patokan seperti apa. Dulu sebenarnya pendiri-pendiri negara kita belajarnya kan dari jajahan Belanda ya. Pasti banyak pengaruh dari Hindia Belanda lah. Betul. Dan menurut gue not all bad. Ada yang bagus, ada yang enggak. Tergantung kan, namanya sekarang kan penyesuaian ya. Betul. Kalau kita kan latah ya Noy ya. Mana yang kayaknya looks good. Iya, lagi hore gitu ya. Langsung ada sebuah pejabat negara yang bilang masukin aja AI dari anak SD ya.
Dia nggak mikir yang ngajar siapa Noy. Iya Ya kan gitu ya? iya, gurunya aja. Iya, gurunya Ya. aja masih 150.000 sejam ya. 150.000 per bulan Noy, suruh Iya, ngajar. iya. Suruh ngajar pakai AI gitu ya. Iya, Jadi yang kayak gitu Noy. Jadi mungkin tarik balik Noy kalau gua. Idealnya seperti apa sih Don kalau lu tanya gua? Kita tarik balik dikit deh, jangan apa-apa latah. Episode sebelumnya Noy, episode 1 kita selalu ngomongin dapur, sistem. Itu dulu nggak sih dibenahi? Betul. Peraturan tentang guru, sertifikasi, positioning yang mesti benar. Kalau guru punya tanggung jawab sebesar itu berarti harus punya say di dalam kebijakan-kebijakan ya. Bahkan kebijakan yang sensitif seperti welfare ya. Betul. Gitu kan Noy. Sehingga Noy, teaser kedua gua adalah lanjutannya adalah dari semua yang tadi kita diskusikan. Kalau profesi gurunya kita bisa perbaiki dan menjadi sesuatu yang menjadi quote-unquote-nya seksi lagi nih profesi. Ya. Dan banyak orang yang masih mau jadi guru, passionnya bisa terjaga, tenaga pendidik atau guru yang berkualitas jumlahnya masih oke ya. Lagi-lagi ngaruh ke sistem pendidikan kan, Noy. Ya. Nggak ada yang mau jadi guru. Akhirnya yang jadi guru cuma yang tersisa-sisa gitu ya. Iya. Balik lagi kan ya jadi kayak gitu ya Noy ya. Gitu Ya sih. lingkaran setan sih sebetulnya. Gitu sih Noy. Kalau tadi lu sempet ya Noy. Ini menarik nih Noy. Karena lu udah mancing-mancing, gue pancing balik Noy. Kan lu tanya gue ya kalau di luar masuk ke undang-undang tenaga kerjaan apa enggak ya? Betul. Emang kalau di Indonesia gimana Noy? Kalau sependek pengetahuan gue sih kita masuknya ke ranah profesi ya. Gitu. Jadi ibaratnya kayak dokter. Tapi kan kalau dokter di Indonesia masih sangat seksi dong, ya kan. Tapi kalau karena regulasi profesinya yang ngurus dokter. betul, ya kan? you got that right. Jadi apa yang kita diskusikan valid lah. Iya, Gua nggak ngaco nih Noy. betul. Nah, tapi kalau kita kan yang bikin regulasi siapa mungkin dia tidak pernah ada di kelas atau sebagainya gitu kan. Nah, setahu gue sih sampai saat ini tuh guru di Indonesia itu masih masuknya ke ranah profesi. Tapi untuk pengaturan salary dan sebagainya itu tidak masuk sebagai profesi. Jadi kita juga nggak bisa masuk sebagai pekerja. So that's why kita nggak bisa punya jaminan BPJS at the least. Nggak ada. Kemana lu Noy? Iya. Oh gitu. Iya. Karena dia BPJS tidak ada. nyelip dikit. Tidak berusaha bikin lu motong pembicaraan lu, nanti boleh dilanjut. Okay. Berarti kalau dia di guru berdasarkan pengalaman lu tidak diregulate sebagai undang-undang ketenaga kerjaan, berarti benefit sebagai sebuah benefit ketenaga kerjaan yang pada umumnya dapat itu belum tentu terjadi di guru. BPJS, cuti melahirkan atau dan lain-lain? No. Oh, oke. Gue speechless juga sih. Ya monggo dilanjutin deh kalau gitu coba. Coba misalnya kan Bapak kan sebagai pemilik usaha ya. Kira-kira kalau misalnya lo punya employee gitu, jaminan apa aja yang di-provide? Seminimal-minimalnya berarti BPJS TK, BPJS ketenaga kerjaan. No. Kita nanti akan ada, kalau gua di perusahaan mau melengkapi anak-anak yang kerja di tim kita dengan asuransi kesehatan private. Wow, tambahannya ya, itu karena kita swasta ya Noy. At the very least itu sih BPJS TK, BPJS kesehatan, lalu ada ya cuti, dia akan dapat. Gua ikut undang-undang ketenaga kerjaan sih 12 hari per tahun kalau if I'm not mistaken. 10 sampai 12 hari per tahun dia boleh dapat hari sakit ya. Yeah. Lalu cuti melahirkan tuh biasanya dapat 3 bulan ya, 3 bulan digaji ya kalau nggak salah. Dibayar nggak Pak? Dibayar. Oh. Gua mengikuti itu ya. Oke. Maksudnya gua belum punya employee yang melahirkan belum. Oke. Tapi gua Soon. gua di perusahaan menerapkan itu. Ada hari cuti bersama ya cuti. Namanya juga cuti bersama kan? Okay. Ya cuti. 12 hari sakit ya 12 hari kalau dia, karena dia dapat itu. Kalau dia nggak 12 hari yang nggak dipakai, gue suruh pakai. Ada 12 hari, kalau dia bilang nggak Pak, gue mau dikasih, gue nggak mau pakai cutinya ya udah. Tapi at least gue memberikan kebebasan dia untuk menghabiskan hari sakit, alokasi hari sakitnya dia. Monggo dipakai. Ya gue mengikuti itu nih, BPJS TK, BPJS kesehatan. Kalau di guru emang? Kalau waktu gue masih jadi guru sih nggak ada ya Pak. Apa yang nggak ada nih? Ya semuanya yang lo sebutin. Ya, tadi kita ceritain. Oh gitu ya, Noy. Semuanya yang lo sebutin. Sebagai honorer apa sebagai full timer nih Noy? Disclaimer ya, ini kita bicara ya? sebagai guru honorer ya gitu. Jadi sebetulnya guru honorer waktu gue ngajar terakhir kan di tahun 2017 ya. Gue berharap banget saat ini 2025 udah nggak ada lagi. Tapi
Based on my own experience waktu itu juga cuti melahirkan yang tidak dibayar gitu kan. Karena honornya dialihkan ke teman yang menggantikan jam mengajar. Oke. Kemudian ketika gue resign itu gue nggak bisa nyairin BPJS TK karena nggak punya gitu. So 11 tahun mengajar ya, yang gue terima terakhir ya amplop gaji terakhir. That's it. Oke. Nah ini kita ngomongin systemize ya Noy ya? Yes. Nggak ngomongin oknum nakal ya Noy? Enggak. Tapi memang secara profesi sebagai Yes. seorang guru honorer, lu Betul. nggak mendapatkan benefit-benefit seperti itu? Tidak. Oke. Mau di-cut kapan aja pun bisa karena Oh, honorer bisa. ya sistemnya. Betul. Ya? Jadi sebetulnya lebih fleksibel kalau honor karena lu bisa berhenti kapan aja. Tapi di-cut kapan aja pun bisa. Oh bisa. Ya, oke. Kalau gue waktu itu berhenti pas tahun ajaran berakhir ya Oke. karena responsibility ya. Tapi kalau misalnya ada juga guru honor yang memang di-cut anytime. Oke. Tergantung sekolahnya maunya seperti apa. Nah kalau lu bisa jawab ataupun memilih untuk tidak karena kalau memang ternyata lu tidak tahu ya. Tadi kan lu berbicara dari perspektif guru honorernya ya dengan Ya. tidak mendapatkan insentif-insentif yang selayaknya dalam undang-undang ketenagakerjaan Betul. gitu ya. Kalau guru full time apakah berbeda case-nya sama sekali Noy? Kalau ASN, oh mereka dijamin sama negara tentu. Oke, berarti ini kita ngomongin guru yang honorer ya. Ya. Tapi betul. kalau gurunya adalah ASN full time ya mungkin case-nya berbeda. Betul, sama misalnya mereka misalnya guru mengajar di sekolah swasta. Nah, mereka punya their own rules. Oke. Gitu. Oke, berarti disclaimer buat teman-teman yang nonton kita ngomongin problematika yang ada terjadi Ya. sebagai seorang guru honorer. Betul. Meskipun kalau boleh gua sedikit tarik silver liningnya atau benang merahnya, silver liningnya Noy. Overall sebenarnya mau lu honorer, mau lu full timer sebagai seorang ASN gitu ya, standar gajinya juga belum ideal-ideal banget sih Noy ya. Iya, karena kalau misalnya ASN pun tergantung lo level apa kan? Eselon ya apa sih? Oh, golongan apa? Golongan. Iya, sorry. golongan apa. Jadi kalau misalnya lo masih baru juga, kurang juga kok dari UMR, jangan sedih. Oh gitu. Iya. Oke. Gaji pokoknya ya. Iya. Dan itu belum ngomong soal rapelan. Oke. Jadi bisa aja lo misalnya, gue nggak tahu ya sekarang, please teman-teman kalau misalnya nonton ini terus lihat dan tahu peraturan terbaru, please komen. Karena setahu gue waktu itu ada teman gue yang CPNS gitu ya, bisa 3 bulan atau 6 bulan nggak gajian karena belum turun gajinya dari negara gitu kan. Ya sudah, Oke. nggak gajian aja gitu, tapi nanti rapelan gitu. Rapelan tuh apa ya istilahnya ya, digabung lah gitu 6 bulan gitu. Nah, Jangan tanya gue how to survive. Iya, gue nggak We nanya did ke situ. our Noy. best we Ya, could. kalau itu urusan lo sama Tuhan aja Noy ya, how to survive Noy. Iya, tapi jujur sih, sebagai guru itu berkahnya banyak. Oh iya. Banget, Ya gue aminkan lah itu. banget. I Karena can say profesinya like pada dasarnya memang mulia kan ya. that. Betul. Kalau betul. dilakukan sesuai dengan panggilan Betul. kemuliaannya ya gitu ya. Betul. Gitu. Cuma ya kadang banyak pejabat atau orang-orang yang Aduh, pengampu Noy. kekuasaan yang memanfaatkan Jangan pakai kata pejabat mulia itu gitu. Noy. Oh sorry ya, maaf. Saya Iya komentar. gitu Noy. Noy, Yap. kalau suka dukanya seperti itu Noy, roller coaster banget hidup seorang guru Noy. It is. Apalagi guru It honorer. was. Iya. Guru full timer aja atau ASN, gua rasa sangat-sangat roller coaster ya. Ya. Apalagi ngomongin guru honorer. Guru honorer yang di kota besar aja Begini. challenging ya. Iya. Apalagi ngomongin di I don't know, Remote area. Mentawai, Sorong, Wah. kan? Gak kebayang sih. Ya kan? Pegunungan Bintang di ujung sana atau Iya, di iya, Aceh ujung sana gitu ya. Belum ngomongin yang seperti gitu. Kalau tidak dibenerin Noy, dampaknya apa ya Noy? Ke anak-anak kita, ke pendidikan, sistem pendidikan as a whole di Indonesia? Gue nggak tahu Kayak sih. bom Ya. waktu gak sih Noy? It is, dan kayaknya sekarang juga udah bisa kita lihat sih akibatnya ya. Menurut gue, karena ya gue nggak tahu itu konten atau bukan gitu ya. Kadang-kadang ada yang kelihatan anak SMP belum bisa baca, SMA bahkan misalnya gitu kan, kita nggak tahu gitu. Tapi di lapangan yang kayak gitu ada sebetulnya. Karena gurunya tidak lagi memikirkan anak per anak, Nggak sempet. ya. Mereka Iya harus kan? survive aja Mereka pokoknya. harus survive gitu kan. Plus segala macam beban-beban administratif Betul. dan lain-lain. Betul. Kita belum sempat ngomongin itu, tapi nanti kalau segmennya ditambah lagi ya 3 jam 4 jam kita bisa Iya ngomongin iya itu ya. benar. Meskipun katanya ada digitalisasi dan lain-lain. Digitalisasi itu bukan jawaban Iya. menurut gue. Lalu Karena perangkat kita beli sendiri. there's another thing as well ya. Jangan sedih ya, spidol, ink,
the ink that we put on the whiteboard, we have to buy it by ourselves. Itu. Oke. Ya walaupun ada beberapa sekolah yang memfasilitasi, but it's privilege, I guess. Sehingga dampaknya sangat mengkhawatirkan untuk sebuah sistem pendidikan di sebuah negara. Kita ngomongin negara kita. Iya. Secara sistemik terjadi seperti itu yang kedepannya is very worrying ya, concerning ya. Betul, Dan apalagi berpengaruh ke ini kualitas kita bicara pengajaran berarti betul, ya. sekolah negeri ya. Karena sekolah negeri, Ya kita nggak ngomongin swasta lah, mereka punya aturannya swasta sendiri punya lah. pemerintahan sendiri menurut gue. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong soal apa efeknya ke negara ya what we see right now itu sebenarnya udah terjadi sih Don. Iya. Nggak perlu nunggu 5-10 tahun mendatang. Iya betul. enggak. Kalau kita berani jujur ya untuk kasih penilaian ya kita bisa lihat sekarang sih Iya. kondisi pendidikannya. Betul. Ya? Oke. Duh capek ya Noy ya ngomonginnya. Yang segar-segar dikit Noy sebelum masuk ke segmen kedua Noy. Tanya dong blessing apa yang gue dapat dari guru. Banyak lah dukanya pasti banyak lah ya. Challenge-nya pasti lebih banyak dan lain-lain. Tapi Kalau 11 tahun jadi 11 tahun jadi seorang guru Noy. Best partnya apa Noy? Lu bertahan 11 tahun loh Noy dengan segala macam suka dukanya ya. Iya. Survive dibantu Tuhan ya. Jadi tapi best partnya apa Noy 11 tahun jadi seorang guru ya Noy? Ketika ada murid gue nge-DM via Instagram, Ibu aku udah di Jepang. Banyak yang gitu Noy? Iya. Iya. Ibu aku udah di Jerman. Hah, ngapain lo gue bilang gitu kan. Iya. Aku udah kerja di sini. Oke, itu aduh merinding gue. It was my best part sih. Iya. Kayak Kepuasan tersendiri berarti Noy. sangat gitu. Jadi ada anak yang gue lihat datang ke sekolah. Gue inget banget tuh anak tuh lusuh banget ya nggak sih, pakai baju pramuka SMP. Terus dia nggak tahu ruang kelas di mana karena ya he came from a broken home family gitu kan. Terus dia nyari kelas buat pendaftaran karena dia daftar sendiri. Sekarang dia di Jerman. Itu masih jadi best part gue sih sebagai guru. Dan I really miss that moment gitu ya. Karena kayak walaupun itu bukan karena peran gue, tapi gue ada andil sedikit dalam hidupnya. Iya. Gitu. Nggak sedikit sih Noy. Iya. Itu dan yang tadi gue bilang bahwa gue banyak berkahnya kok selama jadi guru. Dan setelah jadi guru pun banyak. Gue bisa sekolah, bisa dapat beasiswa ke ITB itu juga dari guru kok. Gitu. Jadi memang kalau ngomongin soal perjuangannya jadi guru, dukanya jadi guru itu kayak banyak banget penderitaan. Tapi enggak kok, sebenarnya ketika lo menjalani semuanya dengan hati ya, well, ada payoff-nya lah ya. it was beautiful. Iya. Oke. Berat ya. Omongannya berat Noy. Tadinya kita kan mau bikin project yang ringan-ringan aja Noy. It's too much, but it's beautiful indeed gitu Noy. 11 tahun jadi kita banyak bahas problematikanya, kita coba tadi kasih masukan beberapa problem yang mungkin bisa kalau ada pemangku kebijakan yang nonton, mudah-mudahan suara hati ini bisa diperhatikan. Amin ya Allah. Terus bisa ada perbaikan yang dilakukan. Saya masih mau kok balik ke sekolah. Ini penutup sebelum kita masuk ke segmen kita yang kedua Noy. Kalau sistemnya berubah jadi lebih baik, welfare lebih baik, sistem pendidikan kita jauh lebih baik, sistem aturan profession based regulation tentang teaching di Indonesia jadi lebih baik, lu mau balik lagi Noy? Mau lah. Semata-mata karena gajinya Noy? Gue prefer gue settle dulu as a person, and then I can go back to school. Jadi kayak apa ya? Ya kan ini kan kita berandai-andai ya. Betul. What if misalnya gue punya gue punya privilege untuk itu, ya gue pengen balik lagi ke sekolah. Tanpa gue harus mengkhawatirkan gue masih bisa makan gak ya besok? Anak gue di mana ya? Anak gue sekolah apa enggak ya? Kayak gitu. Jadi ketika gue udah settle, gue gak perlu mikirin my basic needs lagi ya, gue mau balik lagi ke sekolah. Nah karena lu udah nyinggung, gue lanjut dikit aja ya. Kita langsung masuk ke segmen kedua karena dalam project ini open opini pendidikan kita punya 2 segmen. Segmen pertama tadi kita diskusi problematikanya dan mungkin diskusi poin-poin di mana kita bisa melakukan, di mana harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Gue mau masuk ke segmen what if nih. Nah ini what if nih berandai-andai, ngawang-ngawang lah Noy.
What if Noy, again kalau lu dikasih power absolut sebagai pemangku kebijakan, karena kita lagi bahas tentang guru. What if kalau lu dikasih power sebagai seorang yang boleh menentukan kebijakan di Indonesia, peraturan apa yang mau lu taruh yang harus diturutin oleh semua orang? Apakah cuma semata-mata udahlah gue set gaji guru harus sekian per bulan nih? Apakah sesimpel itu? Gue rasa enggak. Tapi kalau lu bisa menentukan itu Noy, apa Noy yang mau lu tentuin? Indonesia dengan ribuan pulaunya nih. Indonesia dengan ribuan pulaunya. Jadi lu mesti mikirin sesuatu yang pretty challenging, applicable ya ke negara kita ya. Ya seandainya bisa ya. What if gue punya power untuk itu, gue pengen punya satu tim yang bisa survei dulu nih ke daerah. Apa sih yang lu butuhin sebetulnya, gitu kan. Terus abis itu udah ketemu nih kebutuhannya apa, ya kan. Let's say misalnya remote area di Sulawesi sana gitu kan. Yeah. Setelah tahu kebutuhannya, baru di situ kita survei lah gitu kan ya. Yeah. Survei, baru kita bikin tim untuk gimana caranya teman-teman ini bisa dilatih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke. Gitu sih. Gua samap ya dikit. Berarti satu kesimpulan gua adalah sulit menentukan satu kebijakan yang applicable. Yes. Meskipun gua punya power absolut, ya kan? Kalau what if gua punya power absolut untuk menentukan satu kebijakan tentang guru di Indonesia, sulit karena berbagai macam problematika, berbagai macam kepentingan. Yeah. Satu daerah tentu berbeda dengan daerah lain. Yes. Tapi kalau lu punya power absolut itu, lu mau problem shopping dulu. Yes. Bener ya? Betul. Di Aceh problemnya apa? Betul. Sumatera, Medan problemnya apa? Yeah. Jawa secara kepulauan problemnya apa? Indonesia Timur problemnya apa? Dan kalau lu punya power absolut tersebut dan lu mau address problem-problem tersebut dengan kebijakan yang lebih sesuai dengan daerah tersebut gitu ya. Betul. Karena menurut lu nggak bisa di generalize juga ya. Iya, karena beda banget kan. Jawa Barat sama Jakarta aja walaupun deket banget, itu beda banget. Betul. Kalau distandarisasi semuanya sama plek-plek 1 bulan sekian untuk semua guru, nggak applicable di sana, nggak applicable di sini juga ya. Dan untuk menentukan fairness and equality-nya perlu problem shopping tersebut. Betul. Dan balik lagi harus dikaji dan harus dibikin regulasinya oleh orang yang paham dan relate gitu ya. Iya. Bukan politisi ya. Iya. Gitu kali ya, Naya. Iya. Aduh, lo ngerasa ini draining banget. Iya, gua ya kan ada undang-undang yang mengatur cara kita mau berikan sesuatu. Jadi gua mau disclaimer juga yang kita berikan di sini kan sebenarnya lebih ke pengalaman, sharing pengalaman. Betul. Dan sebenarnya sharing opini makanya nama proyeknya Opini Pendidikan ya. Tapi gue punya satu pertanyaan sih sebenarnya buat lo. Oke. Jadi kalau misalnya ini panjang dikit ya, nggak apa-apa ya, panjang dikit. Ya. Ini kan lo mau bikin sekolah nih misalnya, ya kan? Menurut lo poin penting apa yang harus ada di sekolah lo? Aduh, pertanyaannya sulit juga ya. berat banget ya. Ini relate ke guru nggak nih? Relate ya. Gua pasti tenaga pendidik ya. Kita ngomongin tenaga pendidik. Kita nggak ngomong level apa ya. Pokoknya misalnya lo mau punya sekolah gitu kan. Apa poin paling penting yang harus lo punya di sekolah? Yang bisa lo provide lah istilahnya. Yang pasti gini. Kalau ngomongin institusi sekolahnya, kan institusi mengajar ya. Iya. Berarti yang tenaga pengajar harus qualified. Oke. Itu poin pertama penting banget, Noy. Seburuk apapun yang punya sekolah, gua sebagai owner sekolah misalnya, kan gua nggak ikut ngajar ya. Yeah. Gua mungkin boleh begajulan, gua mungkin boleh, tidak mengerti dunia pendidikan. Tendiknya, guru dan tendiknya harus emang orang yang qualified di bidang pendidikan, qualified mengajar dan punya passion. Jadi qualification and passion kalau gua. Kualifikasinya harus jelas, Noy. Gua nggak mau orang yang ngajar guru olahraga nih, sorry ya ngomong jump in dikit, agak lewat dikit. What if kalau gue bisa punya sekolah, gue nggak mau guru olahraga yang ngajar guru sejarah, cuma semata-mata karena dia jago main volley. Guru SMA gue ada guru sejarah yang jago main volley. Guru olahraga gue sakit, yang ngajar guru sejarah. Oh iya sih, it happens.
That happens indeed. Atau karena guru atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena dianggap mata pelajaran bahasa Indonesia, kayaknya siapa aja bisa ngajar bahasa Indonesia. Iya. Ya kan? Ada guru kimia suruh ngajar bahasa Indonesia, ada guru olahraga suruh ngajar bahasa Indonesia karena dianggap. Gua enggak sih. Gua kalau boleh gua bikin qualification and passion. Qualification harus jelas Noy. Anak-anak kita, anak generasi ini omongannya levelnya berat ya. Kita mendidik sebuah generasi, kalau ngaco generasi selanjutnya berarti dalam long term akan ngaco ya. Betul. Kalau kita satu generasi kita didik dengan baik, ya kedepannya akan baik ya. Pada porsinya kalau gua boleh punya satu institusi pendidikan, kualifikasi and passion sih, itu dulu sih. Baru nanti ya standarisasi, relevansi kurikulum, baru ngomongin ini ya, lalu ngomongin fasilitas. Lu percuma Noy punya kolam renang di sekolah lu Olympic size, ya kan? Yang ngajar males, qualification-nya nggak jelas, nggak punya passion ngajarnya. Percuma kan Noy? Apa mau jadi kolamnya Noy? Ya kan bagus di konten, ya betul, kan? Betul. Kalau gua lebih bagus di brosur lah. Bagus di brosur. Naikin uang sekolah, naikin uang pangkal. Ya kan? Gitu kali Noy ya? Iya. Kalau gua sih gitu. Interesting. Ya. Mungkin gitu ya. Jadi itulah mungkin gua sedikit sebelum menutup Noy, kita punya 2 segmen. Tadi kita udah bahas problematika guru. Lu udah cerita pengalaman lu, semoga ada yang mendengar, semoga ada yang kasih masukan. Amin ya. Nanti teman-teman. Tapi disclaimer ya itu. Betul. Itu pengalaman dan ini opini kita tentang profesi seorang guru. Terlebih lagi tentang seorang guru honorer gitu ya dan permasalahan yang ada. Tadi kita udah di segmen what if lu udah ceritakan apa yang lu mau bikin, lu mau problem survei, problem shopping dan lain-lain gitu ya. Dan baru dari situ menentukan kebijakan apa yang mau dibikin sebagai pemangku kebijakan. Nah ini gua ngajak teman-teman yang nonton, kalau kalian mau bikin kebijakan apa sih spesifik misalnya tentang permasalahan guru yang ada di Indonesia. Kalau kalian jadi pemangku kebijakan, what if kalian jadi seorang menteri pendidikan misalnya, atau seorang presiden misalnya gitu ya, kebijakan apa yang mau kalian kasih untuk Indonesia. Lalu selanjutnya di akhir sesi ini, di akhir episode ini, nextnya kalian mau bahas apa, taruh aja di kolom komen atau kirim ke kita, nanti coba kita bahas di episode selanjutnya. Gitu kali Noy ya. Yoi. Ya, Thank you. Karena udah panjang kali lebar lu bahas Noy, mungkin langsung gua tutup aja. Sampai jumpa di episode opini pendidikan selanjutnya. Thank you. Bye bye. Berat ya bahasannya ya. Gila ya.